Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1581. Kamu tidak memiliki kesempatan itu, kata Stephen Lin, menjabat tangannya. Tongkat emas muncul di tangannya. Ini adalah perangkat eksternal lain dari Stephen Lin, tongkat pembunuh naga. Stephen Lin telah mengujinya sebelumnya, dan semuanya berada di level I, tongkat pembunuh naga jauh lebih kuat daripada Burst Gloves. Aku bisa merasakan bahwa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi kamu masih tidak memiliki kesempatan untuk melawanku, kata Bogut. Apakah ada kesempatan? Kamu akan tahu setelah bertarung, kata Stephen Lin. Saya tidak akan berbicara omong kosong tentang membujuk menyerah. Antara Anda dan saya, hanya satu orang yang bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini, kata Bogut, berjalan lurus ke arah Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin tiba-tiba terisi, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju Bogut. Keduanya dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga terkuat di dunia saat ini, dan saat ini pertempuran secara resmi dimulai. Stephen Lin bergegas, dan Bogut pergi, jadi Stephen Lin muncul di depan Bogut lebih cepat. Stephen Lin mengangkat tangannya dan langsung menusukkan tongkat pembunuh naga di tangannya ke arah Bogut. Bogut tidak mengelak atau mengelak, dia mengayunkan tinjunya ke tongkat pembunuh naga. Ledakan, tongkat pembunuh naga dan tinju Bogut bertabrakan di udara. Seluruh ruang tampak bergetar dengan tabrakan ini. Saat berikutnya, tanah di bawah kaki Stephen Lin dan Bogut benar-benar hancur, dan tanah bergetar hebat. Menakutkan, Longsa melebarkan matanya, menatap dua orang di depannya. Dia tidak tahu banyak tentang Stephen Lin sebelumnya, karena dia adalah orang yang sombong. Dia percaya bahwa alasan utama mengapa Stephen Lin bisa menjadi Raja Suci adalah karena musuhnya lemah. Jadi Stephen Lin hanya dengan mengetahui takdirnya seseorang dapat menjadi seorang Raja Suci. Meskipun dia secara bertahap meningkatkan pemahamannya tentang Stephen Lin, di matanya, Stephen Lin seharusnya hanya lebih baik darinya. Tapi saat ini, Stephen Lin dan Bogut saling berhadapan, dan dia sudah merasa tak tertandingi hanya dengan melihatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Stephen Lin sama sekali tidak terbayangkan. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Terjadi ledakan dahsyat antara tongkat pembunuh naga dan tinju Bogut. Stephen Lin dan Bogut sama-sama terlempar oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Namun, setelah keduanya terbang keluar, mereka langsung bergegas menuju satu sama lain pada saat bersamaan. Bang bang bang, tongkat pembunuh naga dan tinju Bogut bertabrakan lagi. Ada ledakan terus-menerus, dan setiap ledakan menghancurkan tanah di bawah kaki kedua orang itu, dan keduanya juga terbang terbalik karena setiap ledakan, dan kemudian saling berakselerasi. Ada ledakan terus-menerus, seolah-olah telur goreng terus berjatuhan di area pabrik ini. Hanya dalam sekejap mata, tanah yang semula datar itu benar-benar hancur. Apakah ini masih manusia? Seorang pemburu iblis yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini mengerikan. Seseorang segera menggema. Semua orang ketakutan dengan pemandangan dua orang yang bertarung di depan mereka, bahkan penjahat paling kejam pun terkagum-kagum saat ini. Kamu telah menjadi jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Bogut meninju tulang rusuk Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Stephen Lin menahan pukulan dengan mengandalkan perisai astral, dan kemudian membanting tongkat pembunuh naga di tangannya ke leher Bogut. Dengan keras, tubuh Bogut miring, dan dia membentur tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang sedalam beberapa meter. Kamu juga menjadi lebih kuat. Stephen Lin bergegas ke dalam lubang sambil berbicara. Saat Stephen Lin jatuh ke dalam lubang, tubuh Bogut melompat keluar dari lubang dan memukul perut Stephen Lin dengan keras, membuat Stephen Lin terbang ke atas. Ayo, biarkan aku merasakan betapa kuatnya dirimu. Teriak Bogut bersemangat,
dan Lingkong adalah kombinasi pukulan melawan Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin terbang terus-menerus, dan akhirnya menabrak langit-langit di atasnya, langsung menjatuhkan langit-langit dari lubang besar. Namun, ini tidak merugikan Stephen Lin. Stephen Lin tiba-tiba menekuk sikunya, dan menghancurkan Bogut dari atas ke bawah. Bogut mengangkat tangannya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti bola meriam. Ledakan. Bab 1582. Terdengar ledakan keras lainnya, dan tanah tiba-tiba tenggelam, dan sebuah lubang besar dengan kedalaman 1 meter dan diameter lebih dari 5 meter langsung muncul. Bogut berdiri di tengah lubang besar, dengan senyum ganas di wajahnya, kakinya tiba-tiba ditekuk, dan dia melompat tinggi ke arah langit. Kedua sosok itu bersilangan di langit, terus bertabrakan. Setelah sekian lama, keduanya berpisah dan jatuh ke tanah hampir bersamaan. Stephen Lin terengah-engah, darah sudah menetes dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Bogut sepertinya tidak bernafas sama sekali, dan dia tidak bisa melihat bekas luka di tubuhnya. Hanya itu, tanya Bogut tiba-tiba. Stephen Lin mengerutkan kening. Saat ini, dia telah meledak dengan kekuatan bertarung hampir 100%, jauh melebihi dia ketika dia melihat Bogut terakhir kali. Tapi yang tidak dia duga adalah meski begitu, dia tidak bisa menyakiti Bogut. Akan sangat bagus jika Sulai tidak cacat. Stephen Lin melirik Sulai yang masih tertanam di dinding di kejauhan. Jika Sulai tidak meremehkan musuh dan bekerja sama dengannya untuk mengepung dan menekan Bogut, maka mereka masih memiliki kemungkinan berhasil. Apakah kamu sekarang berpikir bahwa jika kamu bergabung dengan orang itu untuk berurusan denganku, mungkin masih ada peluang untuk menang? Bogut menunjuk ke arah Sulai yang berada di kejauhan. Murid Stephen Lin menyusut, tetapi dia tidak berbicara. Sebenarnya, bahkan jika kamu bergabung, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagiku, kata Bogut. Aku masih ingat betapa tidak berdayanya kamu barusan, kata Stephen Lin dengan dingin. Itu hanya aku bercanda denganmu. Bogut mengangkat bahu, lalu menatap Stephen Lin dengan ekspresi aneh dan berkata, aku jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak dapat mengejar Stephen Lin. Ini milikku. Petik 2. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang, kata Stephen Lin. Bogut tersenyum, lalu menggeliat. Tepuk tangan. Semburan suara renyah datang dari tubuh Bogut. Stephen Lin memegang tongkat pembunuh naga dengan erat di tangannya, dan fokus pada Bogut di kejauhan. Aku masih ingat ketika kita bertemu terakhir kali, seorang lelaki tua menyelamatkanmu. Kali ini, aku pikir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu harus merasa terhormat, karena aku memutuskan untuk membunuhmu dalam keadaan 100%, kata Bogut. Tubuh menegang tiba-tiba. Ledakan. Stephen Lin mengerahkan kekuatan pada kakinya dan langsung berlari menuju Bogut. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami apa artinya menjadi sangat kuat, kata Bogut, menekan tangannya dengan kasar. Bersenandung. Nafas yang mengerikan menyembur keluar langsung dari tubuh Bogut. Saat berikutnya, tubuh Bogut berubah. Garis-garis menakutkan muncul di tubuh Bogut. Garis-garis ini seperti semacam totem, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Bogut. 100%. Bogut meraung, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Saat ini, Stephen Lin datang ke Bogut. Bogut mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba menyerang. KKK. Suara renyah datang dari tinju Bogut. Stephen Lin melemparkan tongkat pembunuh naga di tangannya ke arah Bogut. Bogut meninju, hancurkan dengan tongkat pembunuh naga. Ledakan. Ledakan. Tongkat pembunuh naga dilepaskan dari tangan Stephen Lin dan terbang ke kejauhan. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, sebuah tinju muncul di dada Stephen Lin. Ledakan. Bab 1583. Dada Stephen Lin sepertinya ditabrak oleh seorang pengemudi tiang pancang, dan kekuatan yang kuat menembus seluruh dada Stephen Lin dalam sekejap. Ada kecelakaan. Liontin di leher Stephen Lin hancur berkeping-keping.
Perisai bintang yang menutupi tubuhnya juga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan meledak di Stephen Lin. Bagaimana mungkin? Stephen Lin menatap tinju di dadanya dengan ngeri. Hanya dengan satu pukulan, perisai astral hancur. Tidak, bukan hanya menghancurkan perisai astral. Stephen Lin tiba-tiba membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah lurus ke depan. Pukulan Bogut tidak hanya menghancurkan perisai bintangnya, tapi juga langsung merusak paru-parunya. Pukulan kedua, kata Bogut, memegang tangannya yang lain, dan meninju perut Stephen Lin. Stephen Lin mundur tiba-tiba, berusaha menghindari pukulan Bogut. Namun, kecepatan tinju Bogut terlalu cepat. Ketika tubuh Stephen Lin baru saja menyusut kembali, tinju Bogut sudah tiba. Ledakan, pukulan berat lainnya. Pakaian Stephen Lin hancur di belakangnya. Stephen Lin mundur lebih dari 10 meter dengan seluruh kekuatannya, menjaga jarak dari Bogut. Pukulan ketiga. Bogut mengepalkan tangan kanannya lagi, menendang kakinya dengan keras, dan bergegas menuju Stephen Lin seperti petir. Saat ini, Stephen Lin baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh, dan Bogut telah tiba di depannya sebelum dia sempat merespons. Bogut mengangkat tinjunya dan meninju Tianlinggai Stephen Lin dari atas ke bawah. Ledakan. Tubuh Stephen Lin membentur tanah dengan keras. Dengan Stephen Lin di tengah, seluruh tanah terbelah ke segala arah. Bogut berdiri di depan Stephen Lin, menatap Stephen Lin. Kamu bahkan tidak tahan dengan 3 pukulanku, keberanian macam apa yang membuatmu berdiri di depanku? Tanya Bogut. Stephen Lin berbaring telungkup di tanah, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di kejauhan, Longsha dan yang lainnya tampak seputih kertas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Bogut tiba-tiba akan meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan, dan hanya dengan 3 pukulan, dia menjatuhkan Stephen Lin ke tanah, hidup dan matinya tidak pasti. Apakah ini alien? Kali ini, tidak ada yang benar-benar bisa menyelamatkanmu. Bogut mengangkat kakinya sambil berbicara, mengarah ke kepala Stephen Lin. Keluhan antara kamu dan aku juga bisa berakhir mulai sekarang. Meskipun kamu dan aku adalah musuh, aku harus mengatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka di antara orang-orang di bumi yang pernah aku lihat. Membunuh orang sepertimu, bagiku, ada juga rasa pencapaian. Petik 2. Setelah Bogut selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong dan menginjak kepala Stephen Lin. Ledakan. Ada suara teredam. Kaki Bogut berhenti. Tulang putih muncul di bawah kakinya. Tulang-tulang ini menghalangi kaki Bogut, dan pada saat yang sama, membungkus seluruh tubuh Stephen Lin di dalamnya. Apa? Bogut terkejut dengan kemunculan tulang yang tiba-tiba, dan dia mengerutkan kening dan melihat tulang di bawah, mengerutkan kening. Di kejauhan, Longsha dan yang lainnya juga bingung dengan kemunculan tulang yang tiba-tiba. Mengapa benda ini tiba-tiba muncul di tubuh Stephen Lin? Mungkinkah ini kartu truf Stephen Lin? Bogut berjongkok dan meletakkan tangannya di tulang. Perasaan akrab masuk ke tubuh Bogut. Ini milikku, kata Bogut pada dirinya sendiri. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, perasaan yang akrab membuatnya sangat yakin bahwa tulang ini pasti pernah menjadi miliknya. Bab 1584. Barang-barangku sekarang melindungi musuhku. Ini konyol, Bogut mencibir, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninju tulangnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tulang-tulang itu tetap tidak bergerak. Tinju kuat Bogut tidak mampu mengguncang tulang di depannya. Bogut mengerutkan kening, dan meninju tulangnya lagi. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, tulang akhirnya mengendur. Retakan muncul di tulang putih yang semula dijahit rapat. Melalui celah itu, Bogut samar-samar melihat Stephen Lin di dalam. Bogut mencibir, mengepalkan tinjunya lagi, dan membanting tulang di depannya. Diiringi dengan suara keras, tulang-tulang yang melindungi Stephen Lin runtuh, dan semuanya ditarik ke dalam tubuh Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin diekspos di depan Bogut. Bogut mencibir dan mengangkat tinjunya lagi.
Tepat ketika tangan kanannya hendak mendarat, sesosok tiba-tiba berlari ke arahnya dari kejauhan. Bogut memperhatikan sesuatu, dan begitu dia melihat sosok itu sudah berada di depan Bogut. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Kaki sosok ini menendang sisi Bogut dengan keras, menendang Bogut dari udara. Old Kai, Longsa dan yang lainnya berteriak kegirangan saat melihat orang itu datang. Pada saat kritis ini, Kai Hui, bos perburuan yang sebenarnya, akhirnya muncul. Kai Hui tampak termenung, dan melirik Stephen Lin yang tergeletak di tanah. Saat ini, Stephen Lin sudah bangun, dia memiringkan tubuhnya dan menatap Kai Hui, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Stephen Lin tidak pernah menyangka Kai Hui akan muncul saat ini, dan begitu dia muncul, dia mengirim Bogut terbang. Bagaimana Kai Hui bisa begitu kuat? Bogut milikku sekarang. Kai Hui mencibir, berbalik dan bergegas menuju Bogut, yang dipukul olehnya dari kejauhan. Old Kai, hati-hati. Bogut lebih kuat dari yang diharapkan. Teriak Longsa. Kai Hui tidak melambat, dan langsung berlari ke depan Bogut. Saat ini, Bogut baru saja menstabilkan sosoknya. Kai Hui melangkah maju dan menggunakan serangkaian serangan kombinasi sengit pada Bogut. Sulit membayangkan orang tua seperti Kai Hui bisa melancarkan serangan yang begitu sengit. Pelanggarannya bahkan mengenai Bogut untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa melawan. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan, karena mereka sepertinya telah melihat fajar kemenangan. Menjengkelkan, seperti lalat, kata Bogut tiba-tiba. Saat Bogut berbicara, tinju Bogut muncul di dada Kai Hui. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Kai Hui terbang mundur tak terkendali, lalu membentur dinding dengan keras. Puff. Kai Hui memuntahkan seteguk darah tua. Senyum Longsa dan yang lainnya membeku di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Kai Hui, yang terlihat seperti akan menang, akan terhempas oleh sebuah pukulan. Kai Hui terhuyung-huyung beberapa langkah, menatap Bogut dengan tak percaya dan berkata, "Bagaimana? Kamu bisa begitu kuat?" Tiba-tiba dia melaju ke arah Kai Hui. Kai Hui menjadi pucat karena terkejut, dia tidak menyangka Bogut akan menjadi sangat kuat, dan begitu banyak serangannya menimpanya, tetapi sepertinya itu tidak menyakitinya sama sekali. Dalam sekejap mata, Bogut sudah tiba di depan Kai Hui. "Kamu bisa pergi ke neraka." Bogut menyeringai, dan meninju Kai Hui dengan keras. Kai Hui dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir dirinya sendiri. Ledakan. Terdengar suara keras, disertai dengan bunyi klik yang tajam. Tulang di tangan Kai Hui patah karena suara itu, dan Kai Hui terbang seperti layang-layang dengan tali putus, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Terlalu lemah. Bogut memutar lehernya, lalu berbalik dan berjalan menuju arah jatuhnya Stephen Lin. Begitu dia melangkah, Bogut membeku sesaat. Bab 1585. Stephen Lin, yang seharusnya terbaring di tanah, menghilang saat ini. Murid Bogut sedikit menyempit, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah jatuhnya Kai Hui. "Stephen Lin!" teriak Bogut dengan keras. Di kejauhan, saat Stephen Lin membantu Kai Hui berdiri, dia mendengar suara Bogut. "Lari!" teriak Stephen Lin, mengambil Kai Hui, berbalik dan lari. Pada saat yang sama, Longsa dan yang lainnya di kejauhan juga membawa Sulai yang tidak sadarkan diri dan berlari keluar. "Di depanku, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri?" Bogut mencibir, dan melaju ke arah Stephen Lin. Stephen Lin membuat kecepatan sepatu sensing menjadi ekstrim, bahkan dengan Kai Hui di pundaknya, kecepatannya masih mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, meski begitu, Bogut dengan cepat mempersempit jarak dengan Stephen Lin. Melihat Bogut hendak menangkap Stephen Lin, tiba-tiba tubuh Stephen Lin tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung menghilang di depan Bogut. Bogut berhenti, menatap lubang hitam di tanah di depan. Setelah berpikir sejenak, Bogut langsung melompat ke dalam lubang hitam. Tubuh Bogut jatuh dengan cepat, namun setelah beberapa detik,
tanah di sekitarnya mulai runtuh, langsung mengubur tubuh Bogut. Beberapa detik kemudian, Bogut menerobos tanah. Dia berdiri di tempatnya, menatap tanah di depannya. Hilangnya Stephen Lin yang tiba-tiba membuatnya sangat terkejut, tetapi setelah beberapa detik hening, Bogut tiba-tiba bergegas ke arah tempat Longsha dan yang lainnya melarikan diri. Di sisi lain, di bawah tanah, dalam nomor asal, Stephen Lin menempatkan Kai Hui di tanah. Uhuk, uhuk, uhuk. Kai Hui terbatuk keras, memuntahkan darah dari mulutnya. Dapat dilihat bahwa dia terluka parah. Ini, tempat apa ini? Kai Hui bertanya sambil melihat sekeliling sambil batuk. Ini adalah pilihan terakhirku, kata Stephen Lin. Dukungan terakhirmu. Kai Hui melihat hal-hal aneh di sekitarnya, dan berkata setelah beberapa detik hening, kamu memiliki lebih banyak rahasia daripada yang aku harapkan. Tidak ada waktu untuk mengatakan ini sekarang, Bogut tidak dapat menangkap. Kami pasti akan pergi ke Longsha dan yang lainnya, karena situasi kami saat ini tidak dapat menghentikan Bogut sama sekali. Jika kami tidak melakukan perubahan, maka di masa depan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan Bogut. Stephen Lin berkata, ubah. Apa yang bisa kita ubah sekarang? Bogut terlalu kuat, di luar imajinasiku. Bahkan jika aku menggunakan kartu hall terkuatku, itu tidak cukup untuk bersaing dengannya. Sekarang aku terluka parah dan mati. Segera, kita tidak akan dapat mengubah situasi pertempuran. Kai Hui menggelengkan kepalanya. Belum tentu, kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku telah memperhatikan bahwa Bogut telah melemah. Jika tidak kamu tidak akan dapat mengusirnya, jadi kurasa dia pasti menggunakan semacam metode rahasia untuk membuat tubuhnya masuk. Dalam waktu singkat, itu menjadi lebih kuat dalam jangka waktu tertentu, dan kekuatan ini akan mulai membusuk setelah jangka waktu tertentu. Sekarang keadaan ini mungkin hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, setelah itu dia akan kembali ke kekuatannya. Ketika dia melawanku, dan bahkan mungkin lebih kuat dariku. Lebih lemah pada saat itu seperti melebih-lebihkan potensi fisikku. Jika aku bisa menjadi lebih kuat saat ini, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Stephen Lin berkata, menjadi lebih kuat, apa yang kamu bercanda? Kamu bisa menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa menit, dan kamu juga terluka. Bahkan obat terbaik dalam beberapa menit tidak cukup untuk memulihkanmu. Kamu masih ingin menjadi lebih kuat, idiot berbicara tentang mimpi. Kai Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa di mana kita sekarang, waktunya berbeda dari dunia luar, kata Stephen Lin. Berbeda dari dunia luar, Kai Hui melihat sekeliling dengan curiga. Ya, di sini, aliran waktu ribuan kali lebih lambat daripada dunia luar. Artinya, selama 1 menit di luar, 3 atau 4 hari telah berlalu di dalam, dan selama 1 bulan di dalam, hanya 10 menit telah berlalu. Di luar 10 menit, Bogut mungkin mengalami penurunan, dan kita sudah berada di sini selama sebulan sekarang. Sebulan sudah cukup bagi saya untuk pulih, dan jika Anda akan mengajari saya apa yang disebut mantra Anda, maka saya bahkan akan menjadi lebih kuat. Itu bukan tidak mungkin mengalahkan Bogut saat itu. Stephen Lin berkata dengan serius. Ada tempat ajaib di dunia ini. Batuk-batuk-batuk, kata Kai Hui kaget, dan tiba-tiba terbatuk keras lagi. Misteri dunia ini jauh di luar imajinasi Anda dan saya. Anda bisa minum sebotol obat terlebih dahulu untuk meredakannya. Stephen Lin mengambil sebotol obat dan melemparkannya ke Kai Hui. Kai Hui melihat obat di tangannya, lalu ke Stephen Lin. Aku mencoba membunuhmu beberapa kali, mengapa kamu bersedia menyelamatkanku di saat-saat terakhir? Kai Hui bertanya. Kamu ingin membunuhku karena kamu pikir aku adalah penghalang untuk aturanmu dari klan naga. Lagi pula, itu milik perjuangan internal klan naga. Aku menyelamatkanmu karena kita adalah rekan seperjuangan di tempat ini hari ini. Hanya ada satu musuh, Bogut spesial, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Kai Hui terdiam.
Tidak bisakah kamu melihat bahwa hari ini kamu, semua pemburu iblis, dan sulai telah digunakan olehku? Kai Hui berkata setelah hening sejenak. Saya dapat melihat bahwa kita semua adalah umpan meriam yang digunakan untuk melemahkan Bogut, dan Andalah yang menuai keuntungan, tetapi kekuatan Bogut di luar dugaan Anda, jadi Anda tidak menerimanya. Bahkan keuntungan menjadi nelayan menjebak dirinya sendiri, tapi terus kenapa? Bogut masih musuh kita belum kalah, kita masih punya kesempatan. Stephen Lin berkata dengan serius. Sejauh yang saya ketahui, saya benar-benar kalah, Kai Hui berkata dengan senyum sedih. Saya menggunakan semua kartu hall saya, tetapi saya dengan mudah dikalahkan oleh Bogut. Vitalitas saya telah hilang secara permanen. Saya masih hidup. Ini tidak akan lama. Petik 2. Stephen Lin memandang Kai Hui dengan cemberut. Dia tidak menyangka situasi Kai Hui menjadi begitu serius. Lagi pula, aku sudah tua. Jika aku 30 tahun lebih muda, mungkin aku masih bisa menyelamatkannya, tapi sekarang tidak mungkin, aku akan mati. Kai Hui menggelengkan kepalanya, lalu terbatuk keras. Bab 1586. Kali ini, darah yang dibatukkan Kai Hui mengandung beberapa bagian organ. Melihat hal tersebut, Stephen Lin menyadari bahwa organ dalam Kai Hui telah dihancurkan oleh Bogut. Di usia Kai Hui, dengan organ dalam yang rusak, sangat kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Sejujurnya, saya menganggap Anda sebagai musuh saya sampai operasi dimulai, dan saya bahkan menjelaskan kepada Longsha bahwa segera setelah Bogut mati, saya akan membunuh Anda dengan seluruh kekuatan saya, karena pada saat itu Anda mungkin sudah terluka. Dan Sulai memiliki konflik denganmu. Aku bisa bergabung dengan Sulai untuk membunuhmu di sini, kata Kai Hui. Stephen Lin mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan kebrutalan Kai Hui. Sejak aku meninggalkan tanah pengasingan, tujuan akhirku adalah untuk memerintah seluruh klan naga dan menjadi satu-satunya raja klan naga. Siapapun yang menghentikanku untuk mencapai tujuanku adalah musuhku, dan kau adalah ancaman bagiku di antara semua orang. Yang terbesar. Petik 2. Kamu masih muda, punya otak, dan kekuatan bertarungmu bahkan lebih menakjubkan. Petik 2. Jadi, aku tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyingkirkanmu. Petik 2. Dalam operasi ini, Bogut adalah target utama, dan kamu adalah yang kedua. Petik 2. Aku merencanakan dengan baik, tapi aku salah menghitung Bogut pada akhirnya. Seluruh permainan akan kalah. Petik 2. Kai Hui tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin berdiri di samping dengan cemberut dan tidak berbicara. Aku membawa para pemburu iblis ini kembali ke klan naga, tapi aku bahkan tidak membunuh satu musuh pun dari masa lalu. Bukan saja aku gagal membunuh musuhku, tapi aku dihancurkan olehmu satu demi satu. Petik 2. Pikirkan sekarang, badut, mungkin ini aku. Petik 2. Stephen Lin, aku menyimpan dendam, aku bisa mengingat dendam seumur hidup, tapi aku juga ingat terima kasih, pada akhirnya kau menyelamatkanku, ini saja sudah cukup bagiku untuk memberi apapun yang kamu inginkan, dan apa yang paling kamu inginkan sekarang harus menjadi mantra, kan? Tanya Kai Hui. Ya, apa-apaan itu? Mengapa kalian semua menjadi begitu kuat setelah mengucapkan mantra? Tanya Stephen Lin. Itu sebenarnya bukan mantra, tapi kitab suci, kata Kai Hui. Kitab suci. Stephen Lin menatap Kai Hui dengan heran dan bertanya, kitab suci apa? Kompas Agung, kata Kai Hui. Kompas yang bagus. Stephen Lin mendengar kata ini untuk pertama kalinya. Ya, kompas besar yang misterius itu. Kai Hui mengangguk. Apa itu? Stephen Lin bertanya. Kompas besar adalah tulisan suci misterius yang saya temukan di peninggalan bawah tanah di Lop Nur. Itu diukir di dinding peninggalan. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, saya pikir itu hanya produk budaya yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Tetapi, ketika saya menyentuh potongan kitab suci itu dengan tangan saya
saya merasakan kekuatan yang bukan milik dunia ini. Saya tidak tahu kata-kata itu, tetapi pengucapan kata-kata itu secara otomatis muncul di pikiran saya. Setelah saya melafalkan semuanya kata-kata itu, saya menemukan bahwa saya menjadi lebih kuat, kata Kai Hui. Sesederhana itu, Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, kata-kata itu sepertinya memiliki kemampuan khusus, bisa dikatakan menghipnotis, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Saya menemukan kompas besar 10 tahun yang lalu, tetapi saya menghabiskan 10 tahun untuk menelitinya, tetapi saya tidak mempelajarinya. Saya tidak tahu prinsip-prinsip kompas besar, tetapi saya hanya tahu bahwa semakin dalam saya membaca tulisan suci ini, semakin kuat saya jadinya, kata Kai Hui. Jadi setelah kamu mempelajari kompas besar, kamu menyerahkannya kepada Long Sa dan yang lainnya, dan menggunakan ini untuk menaklukkan mereka. Stephen Lin bertanya. Ya, tapi apa yang telah mereka pelajari hanya 1/10 dari apa yang aku tahu. Kata Kai Hui. Apakah ada efek samping? Stephen Lin bertanya. Tidak ada efek samping, tetapi dengan meningkatnya jumlah penggunaan, efeknya akan menjadi semakin buruk. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Saya berspekulasi bahwa tubuh manusia mungkin telah mengembangkan resistensi, kata Kai Hui. Artinya, jika saya menggunakannya untuk pertama kali, maka saya dapat memberikan efek terkuat. Stephen Lin bertanya. Betul, tapi kompas besar itu sangat sulit, kecuali kamu bisa menghubungi tablet batu itu dan membiarkan pengucapan kata-kata itu secara otomatis tercetak di otakmu. Sebaliknya jika hanya dari mulut ke mulut, tulis saja 1/10-nya. Mungkin perlu beberapa bulan untuk membaca isinya dengan benar dan lancar, kata Kai Hui. Apakah ini sangat sulit? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, justru karena ini, bahkan Long Sa yang paling kupercaya, aku hanya mengajarinya 1/5 dari itu. Bukannya aku tidak ingin mengajarinya lebih banyak, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Ingat, Anda mungkin tidak dapat membacanya dengan lancar. Butuh waktu lama untuk melafalkan setiap bagian dari kompas besar, dan pada akhirnya akan efektif. Sekarang saya bersedia mengajari Anda kompas besar, tetapi kami masih tidak punya cukup waktu. Tidak peduli seberapa bagus bakatmu, kamu hanya bisa belajar paling banyak 1/10 dari itu, seperti Long Sa dan yang lainnya, tapi ini tidak cukup untuk mengalahkan Bogut. Kai Hui menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, ayo pelajari dulu. Kamu membaca kompas besar sekali, dan aku akan membiarkan asal merekamnya, lalu mendengarkannya berulang kali. Aku tidak percaya aku tidak bisa mempelajari semuanya. Stephen Lin dikatakan. Saya pernah melakukan ini sebelumnya, tapi kompas besar tidak dapat direkam oleh apapun, dan hanya suara terputus-putus yang terdengar saat merekam video dan rekaman, kata Kai Hui. Apakah ini sangat ajaib? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kompas besar memang hal paling ajaib yang pernah saya lihat dalam beberapa dekade, kata Kai Hui. Lalu bagaimana jika aku menyentuh tablet batu yang kamu sentuh? Apakah itu akan terjadi secara alami? Tanya Stephen Lin. Prasasti itu telah dihancurkan olehku, kata Kai Hui. Petik 2 titik. Stephen Lin sedikit terdiam, tetapi setelah dipikir-pikir, jika itu dia akan menghancurkan prasasti itu juga. Lagi pula, setelah menghancurkan prasasti itu, dia adalah satu-satunya di dunia yang dapat menguasai yang besar kompas. Stephen Lin, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya bersedia menggunakan semua waktu yang tersisa untuk mengajari Anda kompas besar. Adapun seberapa banyak Anda dapat belajar, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Kai Hui dikatakan. Ya, Stephen Lin mengangguk, dan berkata, tidak peduli apa, kita harus bertarung, agar kematianmu berharga. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Kai Hui tersenyum. Kata-katamu kejam, tapi aku menyukainya, kata Kai Hui. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan buang waktu, kamu bisa mulai mengajariku kompas besar sekarang.
Lin, kata Ziming. Kai Hui mengangguk dan berkata, aku akan mengajarimu bagian pertama dari kompas besar terlebih dahulu, dengarkan baik-baik. Petik 2. Oke. Stephen Lin duduk bersila di depan Kai Hui, menahan napas. Bab 1587. Biro Perencanaan Aston Fei, tapi kamu adalah apel kecilku, gadis kecil, apel kecil. Kai Hui mulai membuat beberapa suara tidak beraturan. Suara-suara ini sangat aneh. Jika Anda menggunakan bahasa Mandarin untuk menandainya, Anda masih dapat menandai beberapa dari mereka. Tetapi itu tidak masuk akal, dan beberapa pengucapan tidak dapat ditandai dalam bahasa Cina, seperti gumaman bayi yang belum dapat berbicara. Stephen Lin mendengarkan dengan seksama. Pendengarannya hanya pada tingkat rata-rata, tidak seperti matanya. Dia memiliki murid hantu, jadi dia mendengarkan dengan sangat keras. Setelah sekitar 10 detik, Kai Hui berhenti berbicara. Ini paragraf pertama, kata Kai Hui dengan wajah memerah. Tidak terlalu sulit, Aston Flying Gauge. Stephen Lin mengeluarkan beberapa suara dengan cepat, hampir sama dengan suara Kai Hui sebelumnya. Namun, setelah 10 detik berlalu, Stephen Lin tidak merasakan perubahan apapun pada tubuhnya. Bagian tersulit dari kompas besar terletak pada ketepatan pengucapan dan getaran di belakang not, meski hanya getaran sekecil apapun. Jika Anda tidak memahaminya, maka Anda tidak dapat mengeluarkan efek magis dari kompas besar tersebut. Kompas besar ini sangat sulit, hanya orang yang membutuhkan waktu paling sedikit 100 hari untuk sepenuhnya menguasai 10 detik ini, kata Kai Hui. Stephen Lin mengerutkan kening, dan membuat beberapa suara lagi. Suaramu salah, seharusnya sedikit lebih lembut. Petik 2. Kamu harus memperhatikan peningkatan akhir suara ini. Kai Hui duduk di samping dan membimbing Stephen Lin. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Ini sangat sulit, kata Stephen Lin dengan cemberut. Dia telah belajar selama beberapa jam, dan peniruannya sudah cukup bagus, tetapi setelah mendengarkan dengan cermat, beberapa detail tidak bisa persis sama dengan Kai Hui. Batuk. Kai Hui terbatuk lagi, kali ini Kai Hui batuk lebih banyak darah. Berapa lama kamu bisa bertahan? Stephen Lin bertanya. Aku tidak bisa bertahan lama, Kai Hui menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengerutkan kening. Kondisi fisik Kai Hui memburuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan saat ini dia bahkan tidak mempelajari paragraf pertama, apalagi 10 paragraf berikutnya. Mungkinkah misi ini hanya bisa berakhir dengan kegagalan? Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Stephen Lin. Apakah Anda ingin saya merekam semua suara yang dibuat orang ini? Mendengar suara ini, seluruh tubuh Stephen Lin bergetar. Bukankah itu berarti tidak ada cara untuk merekam? Stephen Lin bertanya. Tidak ada cara untuk merekam dengan teknologi planet ini, tapi saya bisa, kata suara itu. Brengsek, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Rekam untukku. Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Oke, rekaman langsung untukmu, kata suara itu. Lao Kai, kamu. Stephen Lin hendak mengatakan sesuatu kepada Kai Hui, ketika Kai Hui tiba-tiba berkata, Stephen Lin, aku mungkin mati, dan aku akan melafalkan semua isi kompas besar sepertimu. Berapa banyak kamu ingat terserah kamu. Oke, Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, Kai Hui membuka mulutnya dan mulai mengeluarkan berbagai macam suara aneh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kai Hui membaca selama setengah jam sebelum berhenti. 10 detik pertama, menurut pemahaman Stephen Lin, seluruh konten harus lebih dari 1 menit, tetapi saya tidak menyangka akan membacanya lebih dari 30 menit. Isinya sangat rumit sehingga ingatan Stephen Lin hanya dapat mengingat 10 detik pertama, dan pada dasarnya melupakannya setelah mendengarnya. Setelah Kai Hui berhenti berbicara, wajah Kai Hui tiba-tiba menjadi sangat cerah, seolah-olah dia telah sembuh. Namun, tepat setelah wajah Kai Hui memerah, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah kental. Saat berikutnya,
Wajah Kai Hui menjadi pucat dengan cepat, dari sangat cerah menjadi seputih kertas dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika kamu dapat menyelesaikan tugas terakhir kita, ingatlah untuk pergi ke Tanah Pengasingan, langsung ke timur Tanah Pengasingan, kamu akan melihat sebuah batu, berjalan 20 meter ke sudut barat Laut Batu, pintu masuk reruntuhan adalah di sana. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku dan belum bisa menggali rahasia kehancuran itu, mungkin kamu punya kesempatan. Muntah. Sebelum Kai Hui selesai berbicara, dia meludahkan yang lain seteguk darah. Setelah seteguk darah keluar, Kai Hui seluruh orang itu jatuh ke tanah seperti balon kempes. Stephen Lin berjongkok di samping Kai Hui, menatap Kai Hui yang tergeletak di tanah. Saat ini, Kai Hui hanya bisa menghembuskan nafasnya, tanpa asupan apapun. Sebenarnya, aku baru saja lupa menyebutkan sesuatu, kata Stephen Lin. Kai Hui menatap Stephen Lin dengan tatapan kosong dengan matanya yang tak bernyawa. Terima kasih telah menyelamatkan saya ketika Bogut hendak membunuh saya, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Kai Hui tiba-tiba melebar. Stephen Lin mengangkat tangannya, dengan lembut meletakkannya di mata Kai Hui, lalu perlahan menurunkannya. Ketika Stephen Lin melepaskan tangannya dari wajah Kai Hui, mata Kai Hui benar-benar tertutup, dan dadanya tidak lagi naik atau turun. Kai Hui meninggal begitu saja. Bab 1588. Stephen Lin berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke Kai Hui 3 kali. Mengenai Kai Hui, perasaan batinnya sangat rumit. Ini adalah musuhnya, tetapi dia telah melakukan sesuatu untuk klan naga sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia dikirim ke tempat seperti Tanah Pengasingan oleh klan naga, dia akan melakukannya selalu memberikan segalanya untuk klan naga. Dia kejam, pembunuh, dan rakus akan keuntungan, tapi dia tidak lebih buruk dari siapapun dalam berurusan dengan klan naga. Stephen Lin tidak tahu bagaimana mengomentari Kai Hui, mungkin hanya generasi selanjutnya yang dapat menilai Kai Hui secara adil. Stephen Lin berlutut dan mengangkat tubuh Kai Hui. Hanya ketika Stephen Lin mendapatkannya, dia menyadari bahwa tubuh Kai Hui sangat ringan sehingga tampak tidak berbobot. Stephen Lin membawa Kai Hui keluar dari jalur evolusi, dan kemudian menemukan tempat untuk meletakkan tubuh Kai Hui untuk sementara. Setelah melakukan semua ini, Stephen Lin segera memasuki jalur evolusi lagi. Waktu tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Apakah kamu benar-benar merekam semua suara Kai Hui? Stephen Lin bertanya pada suara di kepalanya. Ya, saya bisa memutar ulang untuk Anda sekarang, kata suara itu. Jangan khawatir, saya bahkan tidak bisa membaca paragraf pertama dengan baik sekarang. Tunggu sampai saya terbiasa dengan paragraf pertama, kata Stephen Lin. Kamu dapat memilih untuk langsung mengimpor data ke otak dari Origin, yang dapat menghemat banyak waktu, kata suara itu. Langsung mengimpor data ke otak. Mata Stephen Lin membelalak kaget, dan bertanya, apakah mungkin melakukan ini? Asal dapat terhubung dengan sempurna dengan kerangka di tubuh Anda, dan semua data asal dapat diimpor ke otak Anda. Otak, tetapi mengingat jumlah data yang besar, waktu impor mungkin memakan waktu beberapa menit, kata suara itu. Beberapa menit. Stephen Lin menjilat bibirnya dan bertanya, artinya, setelah beberapa menit, apakah saya dapat menguasai kompas besar dengan sempurna? Ya, kata suara itu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Stephen Lin mengertakkan gigi dan bertanya. Saya pikir dalam keadaan barusan, saya tidak boleh mengganggu komunikasi antara Anda dan tubuh yang hidup itu. Selain itu, Anda tidak bertanya kepada saya apakah saya perlu melakukan operasi terkait, kata suara itu. Petik 2 titik. Stephen Lin terdiam. Apakah Anda perlu mengakses data sekarang? Suara itu bertanya. Sepertinya aku belum menamaimu. Stephen Lin bertanya. Nama saya Genesis, dan bisa juga Senhu. Tentu saja, Anda juga bisa memberi saya nama lain, kata suara itu. Mulai hari ini,
kamu akan disebut bodoh, kata Stephen Lin. Itu bukan nama yang bagus, kata suara itu. Apakah kamu tidak yakin? Stephen Lin bertanya. Tidak, kata suara itu. Kalau begitu panggil nama ini, kamu bisa memberiku akses data, kata Stephen Lin. Akses data harus pergi ke ruang kontrol utama, kata suara yang disebut bodoh oleh Stephen Lin. Kirim aku ke sana, kata Stephen Lin. Ya, saat ini, di pabrik. Bentak, bentak, bentak. Longsha dan yang lainnya berlutut di depan Bogut satu persatu. Kami bersedia menyerah. Longsa menekan tubuhnya dengan erat ke tanah, dan berteriak dengan suara bergetar. Kami bersedia menyerah. Yang lainnya mengikuti. Bogut berdiri di depan kerumunan. Saat ini garis-garis di tubuh Bogut telah menghilang, dan di tangannya, seorang pria dicekik lehernya dengan satu tangan. Topeng di wajah pria itu telah rusak, memperlihatkan wajahnya. Dia tidak lain adalah Raja Naga Hitam. Kenapa kamu tidak menyerah? Bogut bertanya dengan ringan. Baru saja kami tidak menyadari bahwa kamu tidak terkalahkan, tetapi sekarang kami menyadari itu, tolong beri kami kesempatan untuk melayanimu. Longsa berkata dengan bersemangat. Tolong juga beri kami kesempatan untuk melayani Anda. Yang lain juga berteriak bersama. Oh, Raja Naga Hitam meludah ke arah Longsa dan yang lainnya. Sampah. Raja Naga Hitam berkata dengan gigi terkatup. KKK. Bogut meningkatkan kekuatan di tangannya dan mencubit leher Raja Naga Hitam dengan suara berderak. Ah! Bogut berteriak kesakitan. Bab 1589. Aku tidak berharap kamu memberontak begitu cepat. Bogut berkata sambil mencibir, aku kebetulan kekurangan orang di bawah komandoku, dan kupikir kamu punya beberapa cara, jadi pertahankan kamu di sisiku dan gunakan mereka sebagai anjing seharusnya cukup mudah. Ya, perlakukan kami seperti anjing, jangan perlakukan kami seperti manusia, kami akan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Longsa menunjukkan senyum tersanjung di wajahnya. Yang sama sekali berbeda dari penampilannya di klan naga hebatnya. Di klan naga, dengan Kai Hui mendukungnya, Longsa bahkan tidak memandang rendah Stephen Lin, tapi sekarang, Longsa menyanjung. Seperti anjing yang bertemu tuannya. Lainnya mirip dengan Longsa. Orang-orang ini semua adalah orang-orang jahat, mereka diasingkan ke tanah pengasingan, ditundukkan oleh Kai Hui, menghormati Kai Hui sebagai tuan, dan bahkan dibawa keluar oleh Kai Hui untuk ikut berburu, tetapi ini tidak mengubah sifat orang-orang ini. Dengan Kai Hui di sekitar, orang-orang ini masih ragu dan menahan diri. Sekarang Kai Hui tidak ada, mereka menghadapi ancaman kematian, jadi orang-orang ini segera memilih untuk memberontak. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai anggota klan naga, jadi pemberontakan tidak membebani mereka secara psikologis. Karena kamu ingin menjadi seekor anjing, maka sepotong daging ini untuk kamu makan, kata Bogut sambil melemparkan Raja Naga Hitam di tangannya ke depan Longsha dan yang lainnya. Saat ini, Raja Naga Hitam terluka parah karena pertarungan dengan Bogut saat dia melarikan diri sebelumnya, dan dia jatuh ke tanah tidak bisa bergerak. Makan. Longsa menatap Bogut dengan curiga. Kanibalisme. Apakah kamu belum pernah makan? Bogut bertanya dengan bercanda. Makan. Makan orang. Longsa tercengang, dan yang lainnya juga tercengang. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang bisa dikatakan telah memakan orang adalah Ogre Suzitao, tetapi Suzitao telah mati dalam pertempuran barusan, dan sisanya belum pernah memakan orang. Bagi mereka, kanibalisme jelas merupakan sesuatu yang menyentuh garis bawah. Kecuali orang cabul seperti Suzitao, siapa yang berani memakan orang? Apalagi menurut perkataan Bogut, sepertinya mereka ingin membiarkan mereka memakan Raja Naga Hitam hidup-hidup di sini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Ogre Suzitao. Suzitao dimasak dan dimakan. Jika dia memakannya mentah, apa bedanya dengan binatang buas? Setiap orang yang bergabung dengan pohon kehidupan harus mempelajari satu hal, yaitu memakan orang.
Jika dia tidak bisa mempelajarinya, maka dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di pohon kehidupan, apalagi menjadi bawahanku, kata Bogut. Kenapa? Bagaimana kamu makan, Tuan Bogut? Longsa bertanya dengan gugup. Orang itu ada di sini, dan itu cukup untuk memakannya mentah. Apakah Anda berencana untuk memasaknya? Anda mungkin tidak tahu bahwa rasa daging mentah jauh lebih enak daripada daging yang dimasak, terutama ketika seseorang belum mati. Saat ini, tubuhnya paling enak, dan begitu seseorang meninggal, dagingnya akan menjadi asam dan tidak enak pada saat kematiannya, kata Bogut. Mentah. Makan. Longsa dan yang lainnya memandang Raja Naga Hitam di tanah, wajah mereka kusut. Siapapun yang makan lebih banyak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Adapun sisa makanan yang tidak dimakan, atau yang dimakan lebih sedikit, kamu akan segera menjadi kelompok makanan berikutnya. Jadi, waktu hampir habis untukmu, itu saatnya untuk memilih predator. Terserah Anda apakah Anda memilih untuk menjadi makanan atau tidak. Setelah Bogut selesai berbicara, dia melihat ke arah Demon Hunter dan yang lainnya dengan tangan bersilang. Aku akan makan, Tuan Bogut, aku akan makan, kata Longsa sambil berjalan menuju Raja Naga Hitam. Melihat Longsa membuat keputusan, yang lain mengikuti Longsa ke Raja Naga Hitam. Selusin anggota pemburu iblis yang masih hidup semuanya berjalan menuju Raja Naga Hitam. Orang-orang ini bukan raksasa, tetapi saat ini, semua mata mereka memiliki cahaya kanibal. Lebih dari selusin orang mengelilingi Raja Naga Hitam, dan semua orang menatap Raja Naga Hitam seolah melihat sesuatu yang enak. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Raja Naga Hitam meraung ke arah orang-orang ini dengan niat membunuh di wajahnya. Dia sangat ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi karena cedera yang parah, dia hanya bisa memutar tubuhnya, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Raja Naga Hitam, tidak ada yang bisa kami lakukan. Untuk bertahan hidup, kami hanya bisa memakanmu, kata Longsa. Raja Naga Hitam, ya, jangan salahkan kami, kata pemburu iblis kuat lainnya. Orang lain di sekitar juga membuka mulut untuk membela diri, tetapi meskipun orang-orang ini semua membela diri, aura aneh menyebar dari mereka. Nafas ini sangat aneh, setiap orang dipaksa untuk memakan orang, tetapi ketika tiba waktunya untuk memakan orang, semua orang merasakan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Kegembiraan semacam ini membuat wajah semua orang sangat mengerikan. Longsa mengeluarkan belati kecil dari pinggangnya, dia menjilat bibirnya, berjongkok, dan menusukkan pisau di tangannya ke leher Raja Naga Hitam. Aku akan memberimu darah dulu, lalu kesadaranmu akan menjadi kabur dan tidak akan terlalu sakit, kata Longsa. Longsa, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Naga Hitam menatap Longsa dengan niat membunuh tanpa akhir di matanya. Aku tidak sengaja melakukannya, hei. Longsa menghela nafas, tepat ketika dia akan menancapkan pisau di tangannya ke leher Raja Naga Hitam. Tiba-tiba, wajah Longsa sedikit berubah. Emosi yang sangat tidak nyaman membuncah di hati Longsa. Longsa tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat yang sama, Bogut juga melihat ke langit. Di langit, sesosok turun dari langit. Murid Longsa tiba-tiba menyusut. Ledakan. Suara teredam. Sosok itu mendarat di samping Longsa, lalu sosok itu mengulurkan tangannya dan meraih tangan Longsa. Bab 1590. Kekuatan yang menakutkan datang dari tangan lawan. Di bawah rasa sakit, Longsa dengan enggan melepaskan tangannya. Belati di tangannya langsung jatuh ke tanah. Namun, pada saat ini, sisi lain dari sosok itu langsung mengeluarkan bulan di laut dan mengambil belati itu. Engah-engah. Ada 3 suara teredam dalam sekejap. Longsa mundur selangkah tak terkendali, duduk di tanah, lalu mengangkat tangannya ketakutan dan menekannya ke lehernya. Begitu jari-jarinya menekan lehernya, darah menyembur keluar dari sela-sela jarinya. Apa yang disebut tubuh kaku, seolah-olah tidak ada saat ini,
dengan mudah ditembus oleh belati. Lin, Stephen Lin. Longsa menatap sosok di depannya dengan tak percaya. Sosok yang tiba-tiba muncul ternyata adalah Stephen Lin. Semua pemburu iblis di sekitar terkejut. Saat itu, puf-puf, terdengar suara pisau menusuk daging. Kerumunan berpencar dengan panik, tetapi dalam beberapa langkah, satu demi satu menutupi leher mereka sendiri. Leher setiap orang ditusuk dengan belati. Longsa lebih sial, ditusuk dengan 3 lubang, jadi Longsa juga yang pertama jatuh ke tanah. Stephen Lin membuang belati dan membantu Raja Naga Hitam yang berada di atas tanah. "Kenapa kamu kembali?" Raja Naga Hitam bertanya pada Stephen Lin, mengerutkan kening. Menurutnya, karena Stephen Lin sudah melarikan diri, dia harus lari ke titik evakuasi, dan sama sekali tidak bijaksana untuk kembali sekarang. "Tugas belum selesai. Bagaimana saya bisa pergi?" kata Stephen Lin, menatap Bogut. Bogut juga melihat Stephen Lin saat ini. "Kamu di luar dugaanku," kata Bogut. "Kamu di luar dugaanku. Kamu menginginkan sampah seperti Longsha." Benar-benar mengecewakan, Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Longsa, yang berbaring di tanah di sampingnya, menatap Stephen Lin dengan mata terbelalak. "Kai, di mana Tuan Kai?" Longsa berteriak sekuat tenaga. "Mati," kata Stephen Lin. "Mati." Ekspresi Longsa berubah. Jika Kai Lao meninggal, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Tidak peduli betapa tidak bergunanya limbah, selama digunakan di tempat yang tepat, itu dapat memainkan peran besar. "Saya adalah orang yang memperhatikan penggunaan barang dengan sebaik-baiknya," kata Bogut sambil tersenyum. "Kurasa tidak. Bahkan jika kamu membuang sampah seperti kamu di tempat sampah, itu hanya membuang-buang tempat di tempat sampah," kata Stephen Lin. "Pria itu benar, kamu tidak boleh kembali, setidaknya kamu bisa bertahan untuk sementara waktu," kata Bogut. "Aku tidak akan pergi dari sini sampai aku membunuhmu," kata Stephen Lin. "Benarkah?" Bogut memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, begitu ekspresi ini muncul, tinju besar tiba-tiba muncul di depannya. Murid Bogut sedikit menyusut. Ledakan, ledakan. Wajah Bogut dipukul dengan pukulan, dan dia terbang terbalik, membentur dinding yang jauh dengan keras. Ini belum berakhir. Hantu mengejar tubuh Bogut, dan saat Bogut tertanam di dinding, orang ini sudah muncul di depan Bogut. Bang bang bang. Pukulan berat menghantam Bogut seperti badai. Tubuh Bogut terus-menerus dihantam ke dinding, dan kekuatan dari setiap pukulan berat menembus tubuh Bogut dan bekerja di dinding setebal hampir 1 meter di belakang Bogut. Retakan menyebar dari belakang Bogut. Akhirnya, dengan ledakan keras, seluruh dinding langsung runtuh. Tubuh Bogut tenggelam dalam reruntuhan dan menghilang di depan Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di atas jari kakinya, mundur lebih dari 10 meter, dan melihat reruntuhan di depannya. "Ini hanya hidangan pembuka, jadi jangan berpura-pura," kata Stephen Lin. Menabrak, Bogut berdiri dari reruntuhan. Ada beberapa luka di tubuhnya, dan darah merembes keluar dari luka itu. Ini adalah cedera pertama Bogut sejak kemunculannya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.